Teddy Minahasa bongkar percakapan rahasia dengan dinarkoba. Polri Kombes Mukti Juharsa, dan ini isinya. Pada tanggal 24 Oktober 2022, saat saya dijemput oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, dan dalam rangka pemindahan tempat penahanan, saya dibisikin oleh Wadires Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Doni Alexander sebagai berikut. Mohon maaf Jenderal, Jenderal seperti orang tua kami sendiri. Mohon maaf, kami hanya menjalankan perintah pimpinan. Sengaja kami sertakan pasal 55 Komandan untuk memperingan Jenderal. Itu yang dikatakan oleh Pak Doni Alexander. Kemudian setelah lokasi penahanan saya dipindah ke rumah tahanan Polda Metro Jaya, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Direktur dan Wakil Direktur Res Narkoba Polda Metro Jaya, Pak Mukti Juharsa dan Pak Doni Alexander, menghampiri saya ke kamar sel saya dan mengatakan, mohon izin Jenderal, kami semua tidak percaya Jenderal melakukan ini. Tapi kami mohon maaf, kami hanya melaksanakan perintah pimpinan saja. Bahkan Pak Mukti Juharsa mengatakan, lillahi ta'ala, ia bersumpah kepada Tuhan bahwa ini adalah perintah pimpinan. Kemudian Pak Mukti Juharsa juga mengatakan, izin Jenderal, sebenarnya ini rahasia. Hasil uji laboratorium juga adalah negatif metafetamina. Tadinya kami berharap hasilnya positif agar dapat kami terapkan pasal 127 saja. Sehingga Jenderal cukup direhabilitasi saja. Jujur saja Yang Mulia, sampai saat ini saya belum paham tentang siapa yang dimaksud pimpinan oleh Pak Mukti dan Pak Doni Alexander tersebut. Namun saya cukup bisa memaknai bahwa saya sengaja dijebloskan. Sedemikian rupa direkayasa karena pada diri saya sama sekali tidak ada barang bukti narkotika sabu yang disita oleh penyidik. Saya pun dalam kondisi ini masih tetap kooperatif. Saya datang baik-baik ke Mabes Polri untuk klarifikasi, malah langsung diperiksa secara non-stop sampai pagi hari. Meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya baru saja pulang dari rumah sakit dan dibius total selama 3 jam dan kemudian langsung dijebloskan ke ruang tahanan atau penempatan khusus serta langsung ditetapkan sebagai tersangka. Terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa membeberkan percakapan dirinya dengan Dir Narkoba Barreskrim Polri Kombes Mukti Juharsa dan Wadir Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander. Percakapan itu terjadi saat dirinya ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yaitu 24 Oktober 2022. Kombes Mukti yang saat itu masih menjabat Dir Narkoba Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa Teddy akan dikenakan pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat saya dijemput oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dalam rangka pemindahan tempat penahanan, saya dibisikin oleh Wadires Narkoba Polda Metro Jaya Pak Doni sebagai berikut. Mohon maaf Jenderal, Jenderal seperti orang tua kami sendiri. Mohon maaf, kami hanya menjalankan perintah pimpinan, sengaja kami sertakan pasal 55 KUHP untuk memperingan Jenderal, kata Teddy. Kemudian percakapan juga terjadi pada 4 November 2022 saat Teddy dipindah ke rutan Polda Metro Jaya. Kala itu Teddy dihampiri oleh Mukti Juharsa dan Doni Alexander sekaligus. Dalam percakapan itu, keduanya menyampaikan permohonan maaf kepada Teddy karena hanya menuruti perintah pimpinannya. Sayangnya tak dijelaskan siapa pimpinan yang dimaksud. Selain perintah pimpinan, Mukti pada saat itu juga menambahkan informasi rahasia kepada Teddy. Informasi itu berupa hasil pemeriksaan Teddy yang dinyatakan positif dan kemudian diralat menjadi negatif. Terlebih Dodi menyampaikan kepada Kepala Kejari Agam di hadapannya bahwa barang bukti di persidangan cukup 1% saja atau 400 gram. Namun untuk memastikan keberaniannya, ia mengutus tim penasehat hukumnya ke Bukit Tinggi untuk menelusuri jumlah sabu yang diserahkan Dodi kepada kejaksaan. Lebih lanjut, Teddy juga mengatakan, merujuk keterangan terdakwa Dodi dan Linda, mereka mengatakan bahwa sabu 3,3 kg itu berasal dari penyisian barang bukti sabu di Bukit Tinggi. Namun kata dia, sampai dengan babak akhir persidangan, Dodi dan Linda mengaku tidak pernah menyaksikan proses penukaran atau penyisihan sabu dengan tawas. Lalu dari mana mereka bisa berkata seperti itu? Sementara mereka tidak menyaksikan secara langsung. Selain itu, Teddy Minahasa membeberkan adanya keterangan antara terdakwa Dodi dan asistennya Samsul Ma'arif yang kontradiktif. Pertama, Teddy menuturkan tentang tanggal penukaran sabu dengan tawas. Dodi Pradipta mengatakan penukaran sabu dengan tawas dilakukan pada 13 Juni 2022, sedangkan Samsul Ma'arif mengatakan tanggal 4 Juni 2022. Kedua, tentang lokasi atau tempat penukaran, menurut Teddy, Dodi menyampaikan bahwa penukaran sabu dengan tawas dilakukan di ruangan Kapolres Bukit Tinggi, tapi Samsul Ma'arif menyebut di rumah dinas Kapolres. Ketiga, saksi yang melihat, Teddy menuturkan bahwa Dodi melihat Samsul Ma'arif datang ke ruangannya saat menjabat Kapolres Bukit Tinggi lalu pergi ke aula Polres, tetapi menurut Samsul Ma'arif dia melakukan penukaran sabu dengan tawas seorang diri tanpa ada saksi. Demikian pula, kata Teddy dalam surat dakwaan jaksa bahwa perintah menukar sabu dengan tawas sampai dengan acara pemusnahan belum pernah ada pembuktian secara konkret. Selain itu, Teddy Minahasa juga membeberkan adanya keterangan antara terdakwa Dodi dan asistennya Samsul Ma'arif yang kontradiktif. Yang pertama, Teddy menuturkan
Dalam surat dakwaan jaksa bahwa pemerintah menukar sabu dengan tawas yang sampai dengan acara pemusnahan juga belum pernah ada pembuktian secara konkret, yang ada hanyalah kronologis belaka.